Ada penelitian dari Gottman di tahun 1999 yang bisa memprediksi dengan 94% akurasi apakah hubunganmu tuh bakal bertahan atau bakal putus. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Jennifer dan ini channelku, Channel Lim. Aku biasanya buat konten soal sexuality dan soal dating life berdasarkan data-data psikologi juga karena aku lulusan psikologi, dan kan bisa follow aku di Instagram yaitu di sini. Oke, kembali lagi ke topik kita. Rahasianya adalah the golden ratio. Apa sih the golden ratio itu? Jadi Gottman ini sudah melakukan penelitian dan studi pada banyak orang-orang yang sudah menikah, dan hasilnya adalah the golden ratio ini apabila diterapkan, mereka itu kemungkinan besar 94% akan bertahan hubungannya. The golden ratio ini kalau di Indonesia kan adalah rasio emas. Yang dimaksud dengan rasio emas ini adalah angka 5 dibanding 1. 5 dibanding 1 ini, 1 itu adalah interaksi negatif, sedangkan 5 adalah interaksi positif. Jadi setiap satu interaksi negatif kamu sama pasanganmu harus dibalas oleh setidaknya paling sedikit 5 interaksi positif. Nah, interaksi negatif yang dimaksud di sini bukan berarti kamu harus melakukan sesuatu yang benar-benar menyakitkan, seperti kamu mukul pasanganmu atau seperti kamu misuhin pasanganmu, baru itu bisa dibilang interaksi negatif. Enggak, jadi sekedar ketika pasanganmu bercerita, kamu tuh nggak mendengarkan. Pasanganmu bercerita, kamu tuh malah kayak rolling your eyes kayak gini. Itu sudah termasuk interaksi negatif. Dan sebaliknya, balasannya yang interaksi positif pun itu nggak harus suatu gestur yang sangat besar, seperti kamu membelikan dia buket bunga yang mahal dan besar. Tidak harus seperti itu, tapi bisa sekedar kamu tuh pegang tangan dia, kamu itu memuji dia, bantuin dia makan malam, terus ucapin dia good night malam itu. Habis itu sebelum mengakhiri hari, kalian misalnya cium kening kayak gitu. Nah, itu kan sudah 5 interaksi positif. Jadi kamu tuh nggak harus melakukan sesuatu yang besar untuk bisa disebut interaksi negatif maupun interaksi positif. Dan perlu diingat sekali lagi, rasionya adalah 1:5, dan ini adalah minimum. Jadi apabila kamu mau melakukan lebih banyak dari 5 interaksi positif untuk membalas 1 interaksi negatif, itu sangat boleh dan sangat diperbolehkan. Nah, Gottman ini menemukan dari semua yang diinterview, semua yang diteliti oleh dia, bahwa pasangan yang membalas 1 interaksi negatif dengan minimum 5 interaksi positif akan bertahan. Mayoritas pasti akan bertahan. Nah, aku kasih tips-tips nih. Tips-tips ini juga dari Gottman sendiri. Gimana sih caranya kamu tuh benar-benar bisa menerapkan 1:5 ini? Yang pertama itu adalah show interest. Jadi kamu tuh berusaha tertarik dengan apa yang pasanganmu itu ceritakan, apa yang pasanganmu itu suka, apa yang pasanganmu kerjakan. Berusaha untuk tertarik, mendengarkan dengan baik dan bertanya. Bukan sekedar kalau pasanganmu cerita tentang apa yang benar-benar dia suka, kamu tuh malah liatin HP, terus kayak cuma oke. Bahkan kamu nggak ngeliat matanya dia. Terus yang kedua ada show affection. Show affection ini nggak harus sesuatu hal yang besar, kayak yang tadi aku bilang, nggak harus kamu beli buket bunga besar, tapi bisa juga dengan sekedar kamu bilang I love you, atau bantu satu sama lain, meringankan pekerjaan satu sama lain. Itu juga udah termasuk show affection. Terus yang ketiga juga bisa show care and concern. Jadi kamu bisa menunjukkan kamu tuh perhatian dengan pasanganmu, kamu tuh peduli. Misalnya dia sibuk bekerja, terus tiba-tiba kamu nyiapin dia makanan kesukaannya. Ada waktu dia capek, kamu tuh tanya dia, kamu capek ya hari ini, cerita dong, kayak gitu. Kamu tuh perhatian, kamu tuh khawatir akan dia, kayak gitu. Terus juga be appreciative. Percayalah bahwa kamu tuh harus kadang-kadang tuh melontarkan pujian ke pasanganmu. Appreciate what he does. Cuma sekedar kamu ganteng hari ini atau kamu cantik hari ini, sesimpel itu aja, itu kamu sudah appreciate your partner. Terus juga ada listen so you can understand. Itu sama kayak yang pertama tadi. Kalau misalnya partner mau cerita, kamu tuh benar-benar mendengarkan, menganggukkan kepala, menatap matanya dia. Kamu mungkin bisa punya ketidaksetujuan dengan pasanganmu. Kamu nggak setuju apa, dia juga nggak setuju apa. Tapi kalau dia punya argumen yang kamu nggak setujui,
setidaknya kamu tuh bisa respect dia, menghargai, menghormati kalau memang di situ pendapatnya kalian beda. Asal misalnya itu bukan suatu hal yang besar ya, misalnya cara mendidik anak, cara mendidik anaknya kalian beda pemikirannya. Satunya harus otoriter, satunya harus sangat-sangat demokratis, itu kan beda. Tapi kalau hal-hal normal sehari-hari, argumen-argumen kecil, sudah lebih baik dihargai saja. Terus yang terakhir adalah lighten things up. Jadi kamu juga bisa guyon-guyon ke pasanganmu, atau ngara-ngarai dia, gudo-gudoin kayak gitu. Nah itu udah tips-tips untuk kamu mempertambah jumlah positive interaction. Jadi menambah 5 tadi, 5 interaksi positif itu. Caranya yang tadi aku sebutin semua. Ini bukan teori belaka, tapi ini tuh bener-bener hasil dari sebuah studi dan penelitian, dan aku tulis linknya, sumber penelitiannya di bawah ini, di link bawah. Jadi kamu bisa tekan dan kamu juga bisa baca sendiri penelitiannya kalau kamu nggak percaya sama aku. And so that's it. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku di sini sekali lagi. Kalau mau tanya-tanya, DM aku aja di Instagramku. And I'll see you on the next video. Thank you for watching. Mari kita ubah tabu jadi ilmu. Bye.